Jadi klien saya kan sempat juga udah bicara dengan Pak Rohmat itu. Ya artinya apa? Sudah ada dugaan-dugaan, makanya saya bilang karena dari Pak Rohmat memang sudah mengakui ada aliran dana yang mengalir kepada pegawai-pegawai Maybank. Ada aliran dana yang mengalir ke pegawai-pegawai Maybank. Makanya di sini ada dugaan kejahatan. Ini adalah dugaan kejahatan konspirasi. Tersangka R ditangkap di Tegal pada tanggal 27 Desember 2024. Saat ini tersangka sedang dalam pemeriksaan untuk penyidik mengetahui aliran dananya 30M kemana saja. Dan saat ini tersangka sudah ditahan juga di Polres Metro Jakarta Pusat. Modusnya seperti apa? Dan Gimana? modusnya? Modus operandinya yang mana tersangka Rohmat menawarkan bisnis dengan korban, yang mana bisnis handphone dengan modal 30M. Kemudian korban transfer uang dari bank BCA, rekening BCA korban transfer ke rekening Maybank milik tersangka R dengan perjanjian hanya showing saja. Terus kemudian tanpa diketahui oleh korban, pihak tersangka melakukan pencairan dana dengan melakukan back to back kepada rekening istri tersangka inisial S. Nah, sehingga pada saat itu korban mengetahui bahwasannya uang sudah cair. Ketika itu langsung membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Pusat. Saat ditangkap sedang apa? Tersangka R ditangkap pada saat itu sedang berupaya untuk melarikan diri. Pasal berapa dan? Untuk terkait dengan pasal yang diterapkan, untuk yang pertama adalah pasal pengaduan palsu, yaitu pasal 220 KUHP dan 315 dengan ancaman hukuman, ulangi pasal 3 dan kita junturkan ke pasal 317, ancaman hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Kalau terkait lingkungan bank sendiri gimana? Ya, untuk terkait dengan pihak Maybank ini masih kita dalami, terutama kepada kepala cabang Maybank pada saat itu. Kami akan lakukan pemeriksaan secara detail. Udah dipanggil belum? Untuk pemeriksaan kepala cabang nanti akan dilakukan pemeriksaan minggu depan. Uang itu udah ngalir apa masih ada beku? Iya, dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan, uang 30M ini sudah dicairkan semuanya, dan ini kami sedang melakukan pengembangan. Pak, apakah ada keterlibatan dari istri dari R? Jadi kan PP-nya kan ke istrinya kan? Iya, tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan dari pihak Maybank. Oleh karena itu tim penyidik masih melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap pihak Maybank nantinya, terutama kepada kepala cabang Maybank pada saat itu. Ini yang kita minta netizen dan masyarakat pada umumnya tolong bantu ya untuk kita kawal kasus ini sama-sama. Kenapa? Karena begini, kita harus lihat ya, kalau setelah dilakukan pemeriksaan kita dapatkan informasi ya, dan ada pengakuan dari Pak Rohmat sendiri tanpa sepengetahuan klien kami, Pak Ken, ada terjadi perjanjian kredit back to back yang mana uang itu mengalir 30M itu secara bertahap ke rekening istrinya Pak Rohmat, kan begitu.
Nah kalau betul ada seperti kejadian seperti itu, pertama harus ada komite kredit. Yang kedua, pembayaran daripada istrinya Rohmat sendiri waktu itu masih lancar. Ya kalau masih lancar, otomatis tidak ada hak dulu dari Maybank itu untuk menarik duit itu, kan begitu? Ya kan, karena masih lancar, uang itu kalau nggak lancar baru kan begitu. Udah gitu. Pak Ken ini tidak pernah menyetujui dan tidak pernah mengetahui adanya perjanjian back to back. Tidak ada info. Artinya dana Pak Ken ini halal untuk Pak Kennya. Ya, tapi apabila oleh Maybank kemudian diambil atau diduga, ya kita tidak tuduh, diduga ya, kemudian diambil mau seolah-olah dialihkan bahwa ini kredit segala dianggap sah, itu yang nggak betul. Karena jelas perjanjian kredit back to back itu menjadi cacat hukum karena jaminannya punya uang klien saya dan sudah diketahui oleh branch manajernya, dan itu harus melalui pusat, dan ada dugaan kuat kita nggak tuduh ada terlibat orang-orang Maybank yang lain selain Pak Aris. Ini harus diusut ya, bahkan ada dugaan ini bank memang jelas harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena dengan demikian sesuai pasal 1320 Perdata saja perjanjian cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Ini sebabnya sudah tidak halal karena uang jaminannya jelas uang klien saya yang tidak pernah diketahui, dan klien saya pun nggak pernah diberitahu dan tidak mengetahui kalau benar ada perjanjian back to back. Yang itu yang harus kita cek lagi kan begitu. Pak izin Pak, tanggal 2 kan uangnya masih ada nih Pak? Masih ada. Tanggal 10 udah nggak ada? Udah nggak ada. Ada indikasi kerjasama nggak Pak? Ada tersangka dengan... Nah itu ada dugaan dan ada indikasi kerjasama memang dari pejabat Maybank ya dengan Rohmat. Diduga kuat seperti itu. Nggak mungkin dong ada, sekarang uang masih ada. Artinya kalau Pak Ken sekarang sudah clear bahwa ini adalah uangnya dia, ada kuasanya, ada ceknya segala macam, dan udah jelas. Kan udah jelas ceknya diberikan kepada Pak Ken, tidak hilang harusnya cek itu. Pak Ken itu harusnya bisa cairkan uang itu masuk ke rekeningnya Pak Ken, 30M itu harusnya sesuai yang 25 itu. Nggak bisa uang itu terus tiba-tiba jadi tidak ada. Ya jangan ini ada dugaan bank jadi mau mengalihkan, harusnya duit bank yang hilang mau seolah-olah dialihkan, jadi seolah-olah jadi klien saya yang dirugikan. Ini kan ada prinsip kehati-hatian bank yang dilanggar. Ya, jadi di sini jangan sampai ada diputar balik ini. Klien saya kan sempat juga udah bicara dengan Pak Rohmat itu. Ya artinya apa? Sudah ada dugaan-dugaan, makanya saya bilang karena dari Pak Rohmat memang sudah mengakui ada aliran dana yang mengalir kepada pegawai-pegawai Maybank. Ada aliran dana yang mengalir ke pegawai-pegawai Maybank. Makanya di sini ada dugaan kejahatan. Ini adalah dugaan kejahatan konspirasi. Saya sekali lagi penekanan ya. Dana klien saya nih tanggal 2 Desember masih ada 30M. Artinya apa? Saya masih lega waktu itu. Wah, klien saya bisa tarik dananya. Kok tanggal 10 bisa ada pindah buku? Kita nggak tahu dipindah buku kemana. Ya, dan kalau Maybank mau eksekusi pun nggak bisa sembarangan main begitu. Yang dieksekusi uang siapa itu, carilah eksekusi dari yang pinjam kredit, jangan ngambil duit dari klien saya kan begitu. Apalagi dan 2 Desember kan kita udah nyatakan lagi dalam proses di kepolisian, kita udah kirim surat, bukti laporan polisi pun sudah kita kirim. Ya, LP kita udah buat, kemudian kita juga udah bikin suratnya. Ini di atas kop Maybank ya, di atas kop Maybank nih ya, Arisnya ini yang jaminnya ini, bahwa dana itu hanya untuk diperlihatkan jelas artinya, dan kalau misalnya terjadi sampai tanggal 25 bisnis atau apapun juga itu nggak ada, itu dia juga mengetahui bahwa uang itu harusnya bisa ditarik oleh Pak Ken langsung, apalagi ada cek ya, ada surat kuasa segala macam. Apa saya itu percaya menginvestasikan 30 miliar ke Pak Rohmat? Satu, karena dibujuk dan diyakinkan oleh Pak Aris selaku branch manager Maybank bahwa dana tersebut akan beliau blokir dan tidak akan bisa dicairkan oleh Pak Rohmat dan hanya bisa dicairkan oleh saya. Dua, perjanjian tersebut dilakukan di depan notaris dan kuasa atas rekening tersebut juga dilakukan di notaris. Dan adanya surat pernyataan yang ditandatangan oleh Pak Aris selaku branch manager Maybank yang resmi menjabat pada saat waktu itu. Makanya saya percaya untuk investasi itu. Saya punya bukti rekaman pada saat Pak Aris datang ke Bandung bersama Pak Rohmat pada saat jam kerja, bukan di luar jam kerja.
Isi rekaman tersebut Pak Aris meyakinkan dan membujuk saya untuk menginvestasikan dana tersebut di rekening Maybank atas nama Bapak Rohmat. Bahkan Pak Aris memberikan surat-surat dari pihak Indosat yang membuat saya yakin kalau proyek pembelian handphone tersebut adalah benar adanya. Saya sangat kaget setelah mengetahui dana saya tersebut ternyata dijadikan jaminan fasilitas kredit atas nama istrinya Pak Rohmat, yaitu Ibu Sumarningsih. Mungkin dijelasin nggak berapa jaminan kredit yang diberikan kepada istri? 30M juga. Karena pada intinya satu, perjanjian kredit back to back itu klien saya nggak pernah tahu. Ya kan, udah jelas-jelas Pak Aris sendiri juga mengetahui itu uang adalah milik klien saya. Nggak mungkin dong dijadikan jaminan back to back tanpa persetujuan daripada klien saya. Kemudian kewenangan 30M itu di cabang kan nggak mungkin dong 30M. Iya, harus di pusat. Ya karena diduga, makanya di sini tentu lebih dari satu diduga kuat seperti itu kan, begitu. Banyak kejanggalan karena saya juga pernah mengajukan kredit di bank lain dan pemeriksaannya proses kredit itu nggak detail gitu. Jadi nggak semudah itu. Apalagi ini statusnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dikasih kredit 30 miliar. Gimana ceritanya gitu?